selamat sore Medan, selamat sore Tribuners. Kita bertemu lagi di acara Selamat Sore Medan edisi hari Jumat tanggal 15 April 2022. Ya, selamat sore. Masih bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya. Dan saya Tiwah Yuni. Ya, ini adalah sudah hari keberapa puasa nih ya Kak ya? Ke-13 ya? 13 ya, pokoknya sudah hampir lewat 2 minggu ya. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari libur ya, peringatan Jumat Agung ya. Jumat Agung, Paskahnya hari Minggu ya. Oke, baik. Cuaca hari ini cukup panas ya Kak ya? Agak berubah-ubah ya, berubah-ubah dari ya. kemarin ada ya. Mendung, panas, mudah-mudahan tidak menjadi indikasi yang buruk ya untuk kota Medan ya. Karena kadang kita khawatir kalau sudah panas tiba-tiba saja nanti malam sudah hujan lebat ya. Dan cuaca kadang-kadang sporadis juga ya. Betul Satu tempat terik ya kan, nanti di tempat lain bisa jadi juga redup atau bahkan hujan. Iya. Iya, memang kita harus waspada, siap-siap dengan segala kemungkinan perubahan cuaca yang tiba-tiba. Oke, baik. Tribuners, hari ini tim Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 berita ke hadapan Tribuners tentu saja. Nah, kita mulai saja. Yang pertama itu masih dari berita kasus kriminalitas ya. Raja Jayawardana umur 22 tahun menjadi korban pembacokan oleh komplotan orang di Pasar 10 Marelan, Kecamatan Medan Labuhan. Akibatnya korban mengalami trauma berat dan membutuhkan pertolongan semua orang ya. Keluarga korban tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya pengobatan yang mencapai puluhan juta rupiah. Korban pun masih harus menjalani operasi untuk kali kedua. Ibu korban, Eli Susanti, mengungkapkan saat ini anaknya masih terbaring lemah di Rumah Sakit Umum Imelda. Awalnya masuk tanggal 5 kemarin, sudah sekali dioperasi dan akan menjalani operasi kedua. Operasi pertama itu sudah menghabiskan biaya sekitar 29 juta rupiah. Nah, saat ini pihak keluarga masih terkendala biaya pengobatan korban. Sedangkan untuk operasi kedua dan selanjutnya Eli mengaku tidak tahu berapa biayanya. Eli yang sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit pun harus bingung mencari biaya berobat anaknya ke mana. Terkait kekurangan biaya tersebut, ia pun terpaksa berharap ada orang yang dermawan untuk bisa membantu biaya pengobatan anak kesayangannya itu. Sebelumnya, kita refresh dulu ya. Seorang remaja nyaris tewas setelah diserang puluhan anggota geng motor yang terjadi pada hari Selasa 5 April di Jalan Pasar 10 Marelan, Kecamatan Medan Labuhan. Korban diketahui bernama Raja Jayawardana, warga Jalan Pasar 9 Desa Manunggal, Kecamatan Medan Labuhan. Dan saat ini korban sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Imelda. Nah, seperti apa tayangan selengkapnya? Silakan Tribuners saksikan melalui tayangan video berikut ini. Ibu dari orang tua dari Raja Jayawardana, korban dari geng motor yang melakukan pembacokan kepada Jaya pada luka tangan kanan kakinya. Itu sekarang kan dirawat di rumah sakit, Kak. Langkah apa saja yang telah dilakukan pihak rumah sakit, Kak? Awal masuk tanggal 5 kemarin anak saya dioperasi, sudah sekali operasi. Nah, ini akan menjalani operasi kedua. Dari operasi pertama sampai dengan hari ini kita sudah habiskan biaya sekitar 29 juta. Untuk operasi kedua dan selanjutnya nanti saya nggak tahu biayanya berapa lagi. Itulah kendala kami. Sementara saya hanya seorang tukang jahit yang sehari-hari saya cari makan itu di rumah, menjahit di rumah. Tapi karena kondisi seperti ini saya harus rawat anak saya kan nggak ada penghasilan. Itu yang kami sampai saat ini masih jadi kendala yang kami pikirkan, gimana caranya bayar biaya rumah sakit anak saya setelah operasi dan setelah pemulihan nanti, rawat jalannya. Seperti itu, Bang. Diperkirakan untuk biaya operasi yang kedua ini berapa memakan biaya, Kak? Saya kurang tahu. Biaya yang pertama kemarin kalau nggak salah saya sekitar 21 lebih gitu, 21 juta lebih. Mungkin itu sekitar segitu juga, Kak ya? Mungkin, Kakak berharap lah ya dari masyarakat yang mau istilahnya menyumbangkan, Kak ya, meringankan beban Kakak ya. Saya harap seperti itu, Bang. Ada orang-orang baik di luar sana dan atur-atur di luar sana yang
terbuka hatinya untuk membantu biaya rumah sakit anak saya. Saya mohon bantuannya. Oke, terima kasih. Iya, Ya. itu tadi wawancara dengan ibu korban ya. Ibu korban, ibunya Raja. Ya. Baik, Tribuner, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alfiansa. Selamat sore, Alfiansa. Selamat sore, Bang Truli, Kak Eti. Iya, Alfiansa, bisa dilaporkan barangkali bagaimana kondisi terbaru dari korban atas nama Raja, seperti apa kira-kira kondisinya saat ini? Ya, baik Bang Truli, Kak Eti, dan juga para Tribuners di rumah. Ya, kondisi si Raja ini yang merupakan korban penyerangan geng motor yang tangannya dan juga kakinya nyaris putus yang terjadi beberapa waktu lalu. Saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit Imelda Medan dan masih dalam tahap proses penyembuhan terhadap beberapa luka di bagian tubuhnya. Ya, si Raja ini mengalami luka yang sangat berat di bagian tangan sebelah kanan dan juga kaki, yaitu nyaris putus karena terkena sabetan senjata tajam. Dia pun sudah menjalani operasi pasca kejadian itu yang terjadi sekitar tanggal 5 kemarin. Dia langsung dioperasi oleh dokter di Rumah Sakit Imelda. Namun saat ini keluarga mengaku si Raja ini masih membutuhkan operasi beberapa kali lagi dan dalam waktu dekat ini akan dilakukan operasi kedua terhadap tangan dan juga kakinya yang nyaris putus itu. Bahkan ibunya juga mengaku si anaknya ini terancam juga akan diamputasi tangannya jika operasinya ini gagal. Nah, waktu operasi pertama pihak keluarga ini sempat menggalang dana dari kerabat-kerabat terdekat dan akhirnya terkumpul untuk biaya operasi pertama karena untuk pengobatannya sendiri ditolak dari BPJS sehingga harus memakai dana pribadi. Ia pun sempat menggalang dana kepada kerabat-kerabatnya untuk operasi yang pertama. Nah, untuk operasi yang kedua ini yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, dia masih kebingungan karena saat ini ia mengaku masih kekurangan uang untuk biaya operasi. Dia pun membutuhkan donasi kepada masyarakat yang ingin membantunya dalam pengobatan anaknya tersebut. Ia juga saat ini mengatakan sudah tidak bekerja lagi karena sehari-harinya kan bekerja sebagai tukang jahit. Akibat kejadian ini dia pun terpaksa berhenti untuk sementara karena mengurusi anak kesayangannya ini. Ya, baik begitu Bang Truli dan juga Kak Eti. Iya, adakah dapat informasi kenapa ya BPJS-nya ditolak ya, BPJS Kesehatannya? Ya, untuk BPJS Kesehatan sendiri Bang ditolak karena si korban ini Bang merupakan korban tindakan kriminal Bang, karena sejauh ini BPJS hanya menanggung pengobatan jika sakit Bang, tidak kecelakaan ataupun luka kriminal yang seperti ini Bang. Makanya dari keluarga mengatakan karena si anaknya ini menjadi korban penyerangan geng motor, makanya ditolak oleh BPJS Bang. Alfiansa, Bu Eli ini apakah merupakan single parent? Ya, Ibu Eli ini sendiri merupakan Kak single parent yang sehari-hari bekerja sebagai tukang jahit. Ia mempunyai 4 anak Kak. Si Raja ini merupakan anak pertamanya yang merupakan anak laki satu-satunya yang juga selama ini turut membantu perekonomian keluarga. Alfi, ini kalau untuk pelaku penyerangan sendiri bagaimana? Apakah sudah diamankan atau bagaimana? Ya, untuk pelaku penyerangan sendiri kata Kasat Reskrim Polres Labuhan mengatakan bahwasanya pihaknya telah mengamankan sejumlah pria yang diduga melakukan penyerangan terhadap si Raja ini. Hal tersebut juga sempat dibenarkan oleh ibu korban ini yang mengatakan dia juga mendapat informasi bahwasanya
9 orang pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Namun sampai sejauh ini polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam Kak terkait keterlibatan para pelaku yang telah diamankan terlebih dahulu ini Kak. Pihak polisi juga katanya sudah sempat datang ke rumah sakit dan memperlihatkan sejumlah foto-foto pelaku ini kepada korban untuk meyakinkan bahwasanya yang ditangkap itu merupakan pelaku yang menikam dirinya Kak. Namun polisi masih mengatakan akan melakukan press release Kak terhadap para pelaku ini ketika sudah ditetapkan benar-benar yang diamankan ini adalah tersangka penyerangan tersebut Kak. Apakah tidak ada upaya misalnya menghubungi pihak kepolisian bagaimana agar menekan pelaku kalau memang itu betul-betul mereka terbukti untuk turut bertanggung jawab terhadap pengobatan korban Raja ini sebagai alternatif ya untuk mencari pendanaan. Seperti itu, Alfi? Ya, hal tersebut juga sempat diungkapkan oleh ibu korban ini ketika kita tanyai apa harapannya terhadap para pelaku ini. Ia mengatakan bahwasanya dia berharap bahwasanya pelaku ini dihukum dengan setimpal dan juga keluarga dari para pelaku ini juga harus bertanggung jawab Kak atas tragedi ataupun kejadian yang menimpa anaknya, serta juga menanggung biaya operasi ataupun pengobatan anaknya hingga sembuh Kak. Demikian Kak. Iya, itu harapan dari orang tua ya. Apakah sudah ada komunikasi seperti itu disampaikan melalui pihak kepolisian tentu saja? Ya, sejauh ini Kak, pihak kepolisian belum memberikan statement secara khusus ya Kak terkait kejadian ini. Pihak kepolisian sejauh ini masih membenarkan bahwasanya pelaku ini sudah diamankan Kak. Lebih dari 1 orang, namun dia belum memberikan informasi lebih lanjut Kak terkait gimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak polisian ataupun pihak polisian juga belum membeberkan identitas para pelaku yang sempat diamankan ini Kak. Artinya polisi sejauh ini masih mendalami kasus tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap para terduga pelaku yang telah diamankan ini Kak. Baik, ya satu pertanyaan nih, kira-kira seperti apa ya hubungan antara korban dan pelaku gitu? Ini tadi kan pelaku disebut kemungkinan ini geng motor gitu, atau mungkin jangan-jangan ini mereka bersaing gitu? Ada dapat informasi kira-kira, Pian? Ya, informasinya ada 2 narasumber ini Bang yang menyatakan satu sisi dari ibu si korban ini mengatakan bahwasanya anaknya ini memang diserang oleh puluhan geng motor Bang pada saat malam kejadian. Ibu korban ini juga mengatakan bahwasanya anaknya ini tidak mengenali semua orang pelaku penyerangan tersebut, sehingga katanya waktu kejadian itu memang secara tiba-tiba Bang ya? karena ketemu dengan geng motor ini di tengah jalan, kemudian para geng motor ini melakukan penyerangan terhadap si korban. Nah, hal berbeda juga kita dapati dari keterangan polisi Bang. Kasat Reskrim Polres Belawan mengatakan bahwasanya kejadian ini ada kaitannya dengan oknum OKP yang sedang berseteru Bang di lokasi tersebut. Karena jauh-jauh hari sebelum kejadian, kata Kasat Reskrim ini, sempat terjadi penyerangan Bang di beberapa sekretariat OKP yang berada di sana. Kasat Reskrim juga mengatakan bahwa si korban ini merupakan anggota oknum OKP di sana Bang. Namun hal tersebut semuanya dibantah oleh keluarga ataupun korban Bang. Baik Bang. Iya. Ya. Baik, ya. Sudah. Baik, terima kasih Alfiansa laporannya. Ditunggu laporan berikutnya ya. Iya. Oke. Baik, Kak Eti, Mantruli dan juga para tribus di rumah. Iya, baik itu tadi laporan dari Alfiansa cukup sedih ya, buat para tribuners. Ini intinya adalah bagaimana menyentuh hati tribuners ya, barangkali ada yang tersentuh, tergerak hatinya. Cuman barangkali kalau misalnya dia memang keterangan dari pihak kepolisian kalau tidak salah dia anggota OKP,
Barangkali OKP yang menjadi wadah Wadah anak dia ini itu, bernaung bisa juga memberikan apa ya, dukungan perhatian ya, dukungan support juga, dana lah iya. untuk kesembuhan si Raja ini. Oke, Truli, Siap. Silakan dilanjutkan kita berita akan kedua, Kak. lanjutkan laporan yang kedua ini dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara Polda Sumut membeberkan hasil autopsi sementara jenazah korban kerangkeng atas nama Dodi Santosa yang baru saja dibongkar makamnya pada Kamis 14 April kemarin. Berdasarkan pemeriksaan tim forensik Polda Sumut, korban diduga mengalami kekerasan pada bagian kepala hingga tewas. Bagian kepala sebelah kanan almarhum Dodi diduga sempat mengalami pendarahan sebelum akhirnya tewas. Penyebab kematian korban diduga pendarahan pada rongga tengkorak kepala atas kanan yang mengakibatkan jaringan otak kanan berwarna merah kecoklatan, diduga merupakan darah. Demikian keterangan dari Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi tadi. Sebelumnya Polda Sumut membongkar makam salah satu korban tewas kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin di Dusun 5, Seribu Jadi B, Desa Lau Lugur, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Adapun korban bernama Dodi Santosa, dia masuk ke kerangkeng pada 12 Februari tahun 2018 lalu dan tewas 8 jam setelah dimasukkan ayahnya ke kerangkeng. Polda Sumut menyatakan 4 orang tewas akibat dugaan penganiayaan yang terjadi di kerangkeng milik Ketua Cana, sapaan akrab terbit rencana perangin-angin. Namun baru 3 makam yang dibongkar, yaitu makam Saryanto Ginting, Abdul Sidik, dan Dodi Santosa. Oke. Ini merupakan berita follow up ya, Truli, dari kasus viral. Kita akan saksikan videonya berikut ini. Ya. Ya, baik rekan-rekan media, ini sekali lagi menunjukkan ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara untuk mengungkap dan menuntaskan peristiwa kerangkeng ini. Dan hari ini, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Treskrim Polda Sumatera Utara dan juga hasil koordinasi serta sinkronisasi data dengan Komnas HAM dan LPSK, kita melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah atas nama Dodi yang dimakamkan. Ini Pak Dusun di mana? Di TPU. TPU apa namanya Pak Dusun? TPU Dusun 5. Dimakamkan di Seribu Jadi. TPU Dusun 5 Laulugur, Desa Laulugur. Laulugur. Ya, Desa Laulugur. Prosesi ekshumasi dan otopsi disaksikan oleh keluarga dan juga kepala dusun dengan melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan rumah sakit yang ada di Medan. Hari ini kurang lebih selama 2,5 jam kita sudah menuntaskan itu dan nanti kita tunggu hasil dari otopsi yang dilakukan. Sekali lagi, ini adalah ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Ini korban ini sendiri dari tahun berapa Pak Ya. di sini? Jadi dari hasil penyelidikan rekan-rekan diperkirakan bahwa korban jenazah atas nama Dodi ini diperkirakan sebagai penghuni kerangkeng pada tahun 2018, tepatnya bulan Februari. Informasi yang didapat digali oleh tim penyidik terhadap saksi-saksi penghuni yang lainnya bahwa jenazah ini hanya sekitar 1 hari berada di dalam kerangkeng. Jadi masuk, kemudian 8 jam kemudian meninggal dunia. Dan itu masuk ke kerangkeng kenapa Pak? Jadi dugaan dari awal sementara bahwa
dia dimasukkan oleh pihak keluarganya ya, oleh pihak keluarganya karena pengguna ya, pecandu atau pengguna narkoba. Iya, itu tadi hasil otopsi yang dilaporkan dari pihak kepolisian. Kita akan Pelan-pelan masih ini ya, masih panjang sepertinya ya kasus. Oh iya, tentu ini, saja. Ini baru satu makam. Diduga ada 3 lagi ya. Dan bahkan kayaknya kasus korupsinya malah tenggelam ya. Sepertinya mencuat ya. kasus Justru yang kekerasan. mencuat adalah Padahal kasus sama-sama apa namanya? kasus lengkeng ini malah yang terungkap ya. Iya ya, sama-sama membahayakan ya, sama-sama membahayakan. Satu membahayakan secara sistematis ya, ini kekerasan yang luar biasa. Dan kita terhubung dengan rekan yang ada di lapangan dengan siapa nih? Freddy, iya, Frey di sini. Freddy Santosa atau Santoso? Halo. Santosa ya, beda ya dengan Dodi. Tadi Dodi Santosa. Dodi Santosa ini korbannya kali. Korban yang tadi ya, yang mungkin nama aja yang mirip. Iya, yang jelas ini masih sehat segar. Freddy, bagaimana laporannya? Apa kira-kira situasi terkini terkait dengan apa tadi laporan otopsi dari pihak kepolisian? Ya Pak, jadi hasil otopsi sementara jasad atau tulang belulang dari Dodi Santosa itu ditemukan adanya bekas darah ya, gumpalan darah pada bagian otak sebelah kanan. Jadi kemarin itu penemuan itu dilakukan ketika tim forensik Polda Sumut itu melakukan bongkar kuburan itu untuk melihat tulang belulang yang ada pada jasad si Dodi. Nah, untuk hasil sementara yang paling kentara adalah adanya gumpalan darah atau tulang tengkorak itu yang berwarna coklat kemerahan, karena memang diduga itu merupakan bekas penganiayaan gitu yang dialami Dodi sebelum dia meninggal, dan itu diduga kuat pemicu sampai Dodi akhirnya meninggal dunia Kak, begitu Kak. Jadi itulah hasil sementara itu. Untuk lainnya seperti tangan dan tubuh lainnya tim forensik masih terus menganalisis ada tidaknya titik-titik kekerasan yang dialami Dodi, misalkan dianiaya sehingga membuat tulang itu retak, karena memang proses dari forensik itu adalah melakukan sensor ya, jadi nanti itu akan kelihatan apabila ada keretakan tulang atau tulang yang pecah atau pergeseran pada tulang dan rahang, begitu Kak, buat dianiaya. Oke, iya Freddy, ini kira-kira mungkin bisa di-refresh dulu. Ini korban keberapa ya? Korban keberapa yang makamnya digali ya? Ya, jadi ini si Dodi Santosa ini merupakan korban keempat. Namun untuk makam yang dibongkar, makam dia merupakan makam yang ketiga, karena satu korban yang bernama Ucok itu keluarganya menolak untuk dilakukan ekshumasi atau bongkar kuburan, begitu Bang. Karena satu yang menolak itu dia dengan istrinya itu sudah berpisah, sehingga keluarga juga menolak. Jadi kan harus ada persetujuan, karena yang memasukkan si Ucok itu adalah istrinya, begitu. Jadi si Dodi ini merupakan korban ketiga yang makamnya sudah dibongkar. Jadi sebelumnya Polda Sumut juga telah melakukan bongkar makam ya, 2 korban lainnya atas nama Saryanto Ginting dan Abdul Sidik. Nah, untuk hasil dari otopsi Saryanto Ginting dan Abdul Sidik itu mereka tulangnya itu terdapat keretakan dan rahang itu seperti bergeser begitu akibat adanya hantaman benda keras gitu. Dan kira-kira seperti apa nanti dari sini? Mungkin rencana kepolisian seperti itu setelah didapat data-data seperti ini, dugaan kekerasan ini. Semakin menguatkan terjadi pembunuhan lah ya. Iya, jadi sampai saat ini polisi itu masih terus mencari korban-korban lain, karena memang Komnas HAM dan LPSK itu, khususnya Komnas HAM itu merekomendasikan kemarin itu ada 6 korban lagi yang belum ditemukan Polda Sumut, begitu. Nah, dari 6 itu 1 inilah yang sudah ditemukan, begitu, yang sudah terkonfirmasi dan benar bahwa pada tahun 2018 si Dodi ini masuk ke kerangkeng lantaran diduga dia sebagai pecandu narkoba yang meresahkan sehingga dimasukkan oleh ayahnya. Jadi Polda Sumut ini masih terus mencari sekitar 5 korban lagi yang direkomendasikan dari Komnas HAM, sehingga dapat terkonfirmasi dan nantinya akan dilakukan hal serupa, yakni ekshumasi atau bongkar kuburan
sehingga untuk memperjelas penyebab kematian dari para korban ini, apakah dianiaya dan sebagainya begitu. Oh ya, dan terkini Polda Sumut juga baru menemukan satu korban kerangkeng, tapi ini masih hidup, anak di bawah umur sekitar umur 17 tahun. Jadi masih sekolah, dia dimasukkan oleh orang tuanya, dan ini beruntungnya dia tidak sampai mati karena dia itu hanya mengalami penyiksaan. Jadi penyiksaan yang dialaminya itu adalah dicambuk menggunakan selang yang keras, selang air yang keras itu, dan disuruh makan cabai, dan disuruh makan garam sehari 2 sendok makan begitu. Itu pada saat terungkap, Freddy, pada saat terungkap dia ada di dalam kerangkeng itu atau sudah di luar? Sudah luar Kak, karena kejadiannya itu tahun 2021 begitu, tahun 2021, dan dia berada di kerangkeng itu selama kurang lebih 7 bulan. Jadi selama 7 bulan itu, bulan pertama itu dia diletakkan di kereng 1, kerangkeng pertama, karena di situ memang ada 2 kerangkeng. Kerangkeng 1 itu untuk yang baru masuk, dan kerangkeng 2 itu yang sekitar sudah 3 bulan gitu. Nah, selama 7 bulan itu kurang lebih dia 3 bulan itu diperbudak atau dipekerjakan di pabrik sawit milik Terbit tanpa digaji begitu Kak. Jadi benar-benar kalau bisa disebut sebagai perbudakan begitu. Freddy, tadi disebutkan bahwa ayah ya, si Dodi ya, yang memasukkan si Dodi ke kerangkeng, diserahkan ya. Apakah ada keterangan dari pihak keluarga pada saat diserahkan ke kerangkeng itu kondisi Dodi seperti apa? Ya, jadi ayahnya mengatakan, Maulana ini mengatakan bahwa pada diserahkan itu anaknya dalam kondisi candu berat ya, lemas, pucat begitu. Dan ayahnya mengatakan bahwa si Dodi juga baru beberapa bulan saja di daerah situ, di Langkat itu, karena memang sebelumnya Dodi itu merupakan warga Medan. Dia sebelum diletakkan di kerangkeng itu, dia tinggal bersama ibunya yang sudah berpisah dengan ayahnya. Nah, di Medan inilah dia menjadi seorang pecandu narkoba, dan juga melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan sebagainya, sehingga sama ibunya dia disuruh pulang ke ayahnya di Langkat begitu. Nah, rupanya di Langkat ini juga menurut informasi dia melakukan hal serupa begitu. Dia melakukan pencurian sehingga meresahkan dan akhirnya dikirim ke kerangkeng. Namun pagi hari baru dimasukkan ke dalam kerangkeng, sore harinya atau sekitar 8 jam setelah diserahkan, Dodi justru meninggal dunia begitu. Nah, dugaannya adalah dia mengalami penyiksaan gitu. Namun pihak kerangkeng atau Terbit itu mengatakan bahwa Dodi tewas itu karena kaget begitu, terkejut karena baru dimasukkan ke kerangkeng gitu. Sebenarnya tidak masuk akal, kaget karena memang dugaannya adalah mengalami penyiksaan gitu selama baru diletakkan gitu. Iya, pada saat keluarga mendengar kabar ya. Satu lagi, Freddy, apakah pihak keluarga sudah mendengar hasil otopsi ini dan bagaimana respon keluarga? Belum diketahui Kak, apakah keluarga sudah mendengar atau belum, karena memang karena menurut informasi keluarganya seharusnya membuat laporan polisi juga gitu untuk menguatkan bahwa tindakan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia itu duduk begitu, karena memang 8 tersangka juga saat ini sudah ditahan begitu. Nah, polisi juga harus mendudukkan kasus ini agar benar-benar duduk dan bisa diserahkan ke kejaksaan. Oke, baik Freddy. Ya, sudah ya Truli. Baik Freddy, terima kasih laporannya. Semoga ada semakin kejelasan ya dari kasus yang menghebohkan ini. Selamat sore, sampai bertemu lagi. Selamat sore Kak, selamat sore Bang. Iya, itu tadi yang kedua laporan kita dari Langkat. Iya. Baik, Truli, kita akan masuk laporan ketiga. Kita masuk laporan ketiga ya, seputar kegiatan memperingati Jumat Agung. Gereja Bethel Indonesia GBI Jalan Menteng 7 melaksanakan kegiatan Jalan Salib dalam rangka peringatan wafatnya Yesus Kristus yang diikuti 90 jemaat gereja GBI. Para jemaat terlihat menggunakan seragam berwarna putih. Mereka berkumpul dan melanjutkan perjalanan Jalan Salib mulai dari Jalan Menteng hingga ke Jalan HM Joni, Kota Medan. Pantauan tribun Jalan Salib oleh jemaat GBI ini dikawal mobil patroli polisi, iring-iringan musik dan trompet pun turut meramaikan jalannya kegiatan. Anak-anak hingga orang tua turut menyemarakkan kegiatan keagamaan bagi umat Kristiani tersebut. Salah seorang jemaat, Ranto Freddy Hasibuan, mengatakan Jalan Salib ini merupakan penggenapan janji Allah dan itu benar dan tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ranto mengaku bersyukur karena kegiatan ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan kepada
Tuhan yang telah menjadi juru selamat bagi manusia. Nah, kira-kira seperti apa suasana pelaksanaan kegiatan Jalan Salib ini? Mari kita simak sama-sama video yang sudah disiapkan oleh tim Selamat Sore Medan. Ya, oke. Baik. Perjalanannya. Ya, itu tadi ritual Jalan Salib yang dilaksanakan hari ini oleh Gereja Bethel Indonesia. Sebenarnya kalau kita lihat ini apa ya, tidak kayaknya nggak semeriah ini ya, semeriah tahun berikutnya sebelumnya karena ada COVID ya. Iya. Jadi pihak-pihak gereja juga agak berpikir-pikir ulang untuk melaksanakan kegiatan ini karena keramaian mungkin ya. Oke, baik. Naik odong-odong tadi bikin seru ya. Mungkin itu yang kayaknya orang itu capek gitu jalan ya kayaknya. Oke, baik, untuk mulai seperti apa pelaksanaan ini kegiatan Jalan Salib ini kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Anugrah Nasution. Selamat sore Anugrah. Selamat sore Bang Truli dan Kak Epi. Ya, bagaimana tadi pelaksanaan kegiatan Jalan Salib ini, proses akhirnya kira-kira seperti apa gitu? Ya, bisa disampaikan? Nah, selamat sore buat Tribuners semua. Saya bisa melaporkan bagaimana prosesi atau dari bagaimana jalannya ritual Jalan Salib yang dilaksanakan oleh jemaat Gereja Bethel Indonesia yang berada di Jalan Menteng 7. Nah, tadi dapat saya lihat bagaimana para jemaat tadi awalnya berkumpul sekitar pukul 14.30 di gang bersama yang berada di Jalan Menteng. Nah, mereka tadi di situ sudah sejak pagi mempersiapkan bagaimana prosesi Jalan Salib ini dilaksanakan. Nah, tadi ada sekitar, kalau awalnya tadi saya informasikan 90, ketika kita konfirmasi kembali ternyata ada 120 jemaat yang mengikuti. Mereka adalah semuanya merupakan jemaat Gereja Bethel Indonesia yang semuanya itu terdiri dari baik itu anak-anak, orang tua, pria dewasa, dan juga ada juga yang lansia yang sangat semangat untuk mengikuti jalannya ritual tersebut. Nah, tadi mereka juga berjalan sejauh hampir 9 km lebih dengan rute di Jalan Menteng, kemudian di Jalan Sesakma, kemudian Jalan Bahagia, hingga Jalan HM Doni, dan kembali lagi ke Jalan Menteng. Nah, tadi ada sekitar 2 jam lebih mereka berjalan sambil memanggul salib yang mereka bawa begitu. Nah, untuk para jemaat juga tadi sudah disediakan ambulan yang dari salah satu partai politik yang tadi sedia untuk mengawal jalannya kegiatan tersebut. Mereka juga tadi ada membawa odong-odong. Kenapa dibawa odong-odong itu? Karena ada beberapa jemaat itu merupakan lansia yang dikhawatirkan akan capai. Jadi kalau untuk yang capek mereka bisa naik odong-odong, kemudian jika tenaganya sudah terisi kembali lagi berjalan. Begitu Bang Truli dan Kayati. Ya, nah barangkali tadi sudah keliling-keliling juga, apakah ada gereja lain barangkali yang melakukan kegiatan yang sama gitu? Anugrah tadi barangkali sudah keliling kota gitu, apakah ada melihat kegiatan yang lain gitu selain yang di GB ini? Nah, tadi diinformasikan memang ada juga gereja katedral ya Bang yang melaksanakan kegiatan, namun mereka melaksanakan itu pada pagi hari. Sementara kalau untuk GBI sendiri mereka melaksanakan sore sekitar pukul 3 mereka berjalan begitu Bang Truli. Iya.
Ya, baik. Apa pesan-pesan dari gembala sidang barangkali dari pihak gereja ataupun pendeta barangkali ada ya menyampaikan harapan atau apa kepada jemaatnya gitu terkait kondisi sekarang kira-kira seperti apa pesan-pesannya Anugrah? Baik Bang. Tadi Rosmauli Huta Barat selaku Gembala Jemaat Gereja GBI menyatakan kalau kegiatan seperti ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun, namun karena pandemi beberapa tahun yang lalu ditiadakan begitu, dan hari ini memang kegiatannya dia menyatakan lebih semarak karena ada musik, kemudian ada juga odong-odong, kemudian ada juga Pak Polisi tadi yang mengawal kegiatan selama mereka berjalan begitu. Nah, pada kesempatan tadi dia juga menyatakan kepada Tribun jika jalan salib itu dilaksanakan bagaimana untuk memperingati kematian dari Yesus Kristus, di mana dia menginginkan setiap rute yang mereka jalani itu memberi pesan kepada manusia, umat manusia untuk tetap bersyukur di dalam hidup dan kembali mengilhami dari proses-proses kematian Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kemaslahatan umat manusia. Dia juga memberi harapan khususnya tadi karena banyak terlihat anak-anak muda gereja GBI sendiri yang terlibat dalam kegiatan. Dia sangat berharap khususnya kepada generasi muda ini yang saat ini memang dikhawatirkan seiring perkembangan zaman dan bagaimana pesatnya kenakalan-kenakalan remaja, agar tetap mengingat bagaimana mengingat Tuhan Yesus begitu. Apalagi di hari ini adalah Jumat Agung yang sekaligus untuk memperingati kematian dari Yesus Kristus yang salib begitu. Nah, kemudian Rosmauli juga menyatakan selain ada Kamis Putih, nanti di hari Minggu akan ada kegiatan bersukacita, berkumpul bersama, berdoa di gereja GBI untuk memperingati kebangkitan begitu Bang Truli dan Kayati. Nanti kegiatan itu akan dilaksanakan penuh doa dan sukacita begitu, dan dia menyatakan bagaimana setiap orang yang melihat dari salib yang mereka panggul itu adalah sebuah kesukacitaan, sebuah doa agar kita semua dapat hidup rukun dan damai serta juga mengingat Tuhan begitu. Oke, baik. Anugrah. Nah, cukup ya. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Anugrah, laporannya lengkap sekali. Terima kasih Kak. Iya. Selamat Sore, menjalankan Anugrah, tugas lagi ya. ya. Dan selain jalan salib, ritual-ritual apa biasanya? Biasanya sih hanya Jumat ritual Agung ini ya untuk jalan salib, baru kemudian nanti hari Minggu itu baru ziarah biasanya ya. Oh, iya. Ya biasanya untuk Di- sebelum ini ya. Oke. Oke, pagi hari ya biasanya, mungkin hari Minggu untuk perayaan Paskahnya seperti yang dibilang tadi, perayaan kebangkitan. Oke, Baik, itu dulu kita sudah Tribuners. dikasih kode Ya, nih sudah dikasih Tribuners, kode. dari operator ini. Ayo cut. Karena masih ada lagi Karena masih acara lagi lain acara ya. yang akan tayang Jadi lagi dengan ya. sangat terpaksa kita harus undur diri. Baik Tribuners, terima kasih untuk atensinya. Semoga informasi yang kita sampaikan memberikan wawasan ya, dan hal-hal baru, referensi juga ya Truli ya, Iya. untuk menata hidup ya. Dan mempersiapkan inilah ya Masa depan. semuanya lah ya, mempersiapkan puasa juga Bukan sebentar puasa, lagi ya, kalau sudah bukan jam puasa segini. ya. Juga was-was terhadap perubahan cuaca gitu ya. Yang paling penting ya. Oke. Terima kasih atas atensinya. Kita berdua, Eti Wahyuni dan Dan saya Truli Oktopurba, kita pamit undur diri. sampai jumpa lagi. Selamat Bye-bye. sore.